Generasi insomnia. Ini katanya insomnia itu identik dengan yang namanya sulit tidur. Ini mau tidur atau ujian akhir ya. Sulit tidur. Dan gini, ngomongin soal insomnia itu, menurut gua zaman sekarang ini banyak banget yang sering salah kaprah dengan yang namanya insomnia. Mereka menyamakan insomnia itu dengan begadang. Gini, insomnia itu beda dengan begadang. Insomnia itu adalah gejala kelainan dalam tidur berupa kesulitan untuk tidur atau mempertahankan tidur. Ini gue yakin banget ya. Yang sering insomnia siapa? Jomblo. Kenapa? Karena mempertahankan tidur aja susah, apalagi mempertahankan hubungan ya. Ya kan? Dan juga gini, menurut gue insomnia itu sering banget ngebuat kita yang namanya gelisah. Sulit tidur gitu kan. Bahkan untuk kita maksa untuk tidur. Kita coba berbagai posisi juga nggak bisa tidur gini. Gue coba beberapa waktu lalu sempat insomnia, sulit tidur. Gue coba berbagai posisi gitu ya. Gue hadap kanan nggak bisa tidur gitu ya. Gue coba hadap kiri, sama aja nggak bisa tidur. Gue balik kanan juga nggak bisa tidur. Ini mau tidur atau latihan baris berbaris. Dan gini, apa sih penyebab insomnia? Penyebab insomnia katanya yang pertama itu kebanyakan minum kopi pas siang hari. Jadi siang minum kopi. Lah wajar lah, ini kan salah. Harusnya kan yang benar siang makan nasi. Nah kalau malam minum susu ya. Kan? Juga apalagi penyebab insomnia? Yang kedua penyebab insomnia itu adalah kebanyakan mikir, ya kan? Kebanyakan mikir, jadi ngebuat kita jadi stres gitu. Stres, mikir. Tapi apa sih yang dipikirin sehingga kalian insomnia? Mungkin mikirin mantan ya yang belum move on gitu ya. Mikirin mantan, apalagi? Mikirin utang. Atau bahkan yang lebih nyesek, mikirin mantan yang punya utang sama kita ya. Nyesek banget ya. Apalagi penyebab insomnia. Yang ketiga itu katanya biasanya yang dialami anak muda zaman sekarang ya. Lagi galau. Galau ya. Gini, gue sih kalau galau itu biasanya kenapa sih? Gue sih kalau galau tuh karena ini. Kebanyakan nonton film-film yang bergenre romantis gitu ya. Jadi gue buka koleksi DVD gue ada film kisah cinta Gali dan Ratna gitu ya. Gue tonton. Gue buka lagi ada film kisah cinta Habibie dan Ainun. Ya kan? Tapi menurut gue kenapa sih yang difilmkan ini tokoh-tokohnya cuma dari Indonesia? Menurut gue harusnya ada film kisah cinta Acong dan Meme ya. Ini menurut gue diskriminasi men. Ya. Dan gini, kalian bisa tahu yang namanya kisah cinta Gali dan Ratna itu gimana. Kalian bisa tahu yang namanya romantisnya Habibie dan Ainun itu gimana. Tapi apa kalian pernah tahu kisah cinta Acong dan Meme? Mereka pacaran 3,5 tahun. LDR, beda pulau tapi harus putus. Itu gua sebenarnya ya. Ini sebenarnya menyedihkan, tapi kenapa kalian ketawa? Dan juga menurut gua banyak banget yang generasi zaman sekarang ini sering ngatasin insomnia itu dengan cara pintas gitu, seperti minum obat tidur. Minum obat tidur. Menurut gua jangan terlalu sering. Kenapa? Karena ada efek sampingnya. Atas insomnia itu tuh menurut gua dengan berbagai cara itu bisa kalian perbanyak olahraga. Ya kan? Melakukan aktivitas gitu ya yang kalian senengin. Atau enggak ngapain? Itu jalanin hobi-hobi kalian gitu ya. Dan gini, kalian pernah dengar gak sih ada beberapa teman gue yang sering bilang salah satu hobi yang paling ngebosenin itu adalah memancing. Pernah dengar gak? Gue sih gini, gak setuju dengan ini. Kenapa? Karena menurut gue ada satu tingkat lagi di atas memancing yang lebih ngebosenin. Apa itu? Nontonin orang mancing. Itu benar, lebih ngebosenin. Dan gini, beda insomnia dan begadang itu beda gini ya. Tapi gini, gue kadang sulit untuk menyebutin kata bergadang. Karena yang selalu muncul di otak gue itu dagang. Dagang terus ya. Tapi kalau ngomongin dagang itu gue selalu inget kucing. Kenapa? Karena gini, kucing itu katanya mitosnya nyawanya ada 9. Pernah dengar gak mitos nyawa kucing 9? Tapi menurut gue mungkin benar. Tapi menurut gue ini kucing-kucing dari negara-negara kayak Indonesia gitu ya, Amerika, atau semua negara kecuali negara Cina. Kenapa? Karena menurut gue kucing dari Cina nyawanya cuma 1. Iya 1, 8-nya dijual ya. Zaman dulu itu ada yang namanya mitos banyak anak banyak rezeki. Benar gak Bu? Banyak anak banyak rezeki. Menurut gue itu mitos yang salah. Kenapa? Karena menurut gue ya
zaman dulu banyak anak ya karena nggak ada hiburan aja ya. Iya nggak sih? Hiburannya ya itu cuma kan. Tapi gini, kalian bayangin ya, coba ngomongin begadang, kalian bayangin coba kalau superhero itu begadang ya. Keren pasti ya gitu ya, superhero begadang ngapain biasanya? Nongkrong, atau enggak pergi karaoke ya. Tapi kalau pergi karaoke, gue yakin superhero yang paling bete siapa? Si Hulk. Kenapa? Jarinya gede, nggak bisa milih lagu. Ya kan? Gede kan? Gue yakin banget Hulk ini badannya gede, ini dari kecil, dari lahir gitu kan, udah gede. Kalau emang badannya gede dari lahir gitu ya, gampang banget buat Hulk marah. Gampang banget. Cukup bilang aja, tanya aja. Hulk, pernah naik odong-odong belum? Belum pasti. Yakin gue. Dan ini, iyalah dia tiap hari nungguin depan rumah kan tukang odong-odong lewat. Tukang odong-odong lewat, langsung ngambilin tangan ke kamera ya. Gak kuat. Tapi menurut gue, buat apa sih begadang itu? Karena banyak banget efek buruk dari begadang ya. Gak usah lah begadang menurut gue. Gini, gue pernah baca salah satu efek buruk dari begadang itu adalah menyebabkan menurunnya konsentrasi kita. Menurunnya konsentrasi kita. Ini berarti Superman tiap hari begadang ya. Kenapa? Dia nggak konsentrasi, pakai celana dalam di luar. Begadang kok tiap hari. Jadinya gitu. Apalagi gitu ya. Gue pernah baca lagi, efek buruk dari begadang itu adalah menyebabnya menurunnya sistem imun kita. Jadi sistem imun menurun, imun. Ini kan kayak kisah legenda zaman dulu ya. Legenda imun mas. Selamat malam, gue Erin.